Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai file transfer protokol. Jadi file transfer protokol ini merupakan salah satu bagian dari server yang harus diinstal di dalam server kita. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu DHCP server ataupun remote server. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai file transfer protokol. Nah, di pembahasan file transfer protokol ini ada beberapa bagian penting yang mesti kita harus pahami, yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai definisinya, kemudian kedua kelebihan dan kekurangannya, selanjutnya bagaimana cara kerja di HCP server ini, kemudian selanjutnya bagaimana cara melakukan konfigurasi di HCP FTP server di dalam server. Oke, ini sekilas tentang saya. Nah, berbicara mengenai FTP server atau file transfer protokol, jadi protokol ini mesti ada di dalam server kita, karena dengan adanya protokol ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara klien dengan server. Nah, contoh sederhananya pada saat kalian mengupload file ke dalam sebuah situs web, itu FTP sudah bekerja. Ataupun misalnya pada saat Anda melakukan proses download file-file di dalam dari internet, nah di situ juga FTP server sudah bekerja. Nah, semacam kayak antara memberi dan menerima, kayak seperti itu. Itu FTP server dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di dalam FTP server ini ada dua hal yang pokok. Yang pertama, FTP server sendiri. Nah, FTP server ini memberikan layanan yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu harus siap sedia jika ada permintaan dari FTP client. Nah, di sisi yang lain ada FTP client. Nah, FTP client ini adalah komputer yang Anda gunakan dalam beraktivitas di jaringan internet. Nah, bisa juga misalnya perangkat gawai Anda itu ada juga FTP client di situ, atau perangkat-perangkat yang kita gunakan yang dipakai untuk melakukan akses kepada server itu ada FTP client. Nah, selanjutnya, nah ada beberapa layanan yang diberikan oleh FTP server ini, misalnya proses download. Jadi download ini misalnya mengambil file gambar-gambar, file-file gambar, ataukah file suara, video, file teks. Nah, begitu pun mengupload gambar, atau misalnya mengganti, misalnya di dalam website kita mau ganti namanya, atau misalnya akun kita mau diganti. Nah, memfasilitasi itu, kemudian mendelete file-file yang misalnya tersimpan di email kita dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi layanan-layanan diberikan FTP. Yang pertama, download, upload, rename, dan delete. Nah, selanjutnya tentunya perangkat apalagi tentunya FTP server ini memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, dapat melakukan enkripsi data. Jadi data kita yang kita kirim ke server itu dipastikan aman, karena FTP server ini melakukan enkripsi data, pengamanan data yang kita kirim. Kemudian yang kedua, dia berfungsi untuk melakukan penyimpanan data. Nah,
Jadi FTP server ini memiliki fungsi juga menyimpan data, di mana data-data kita yang kita sudah kirim, misalnya kita upload itu tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer lain. Nah, selanjutnya memiliki kelebihan lain, yaitu pertukaran data. Jadi mampu menjembatani pertukaran informasi ataupun file-file antar komputer dalam sebuah jaringan. Jadi misalnya dari komputer satu kita bisa bertukar ke komputer yang lain misalnya, dan ini tidak terbatas ruang lingkup tertentu. Jadi dia bisa menjembatani pertukaran data yang lintas benua lah seperti itu. Jadi inilah kelebihannya. Kemudian selanjutnya dia bisa melakukan backup data. Jadi file-file kita yang misalnya yang sudah hilang atau data-data kita sudah hilang, itu bisa direstore, terutama yang pengelola website ini. Jadi bisa direstore, bisa dikembalikan semua data-data yang sudah hilang tersebut, bisa dikembalikan ke pengaturan sebelumnya. Nah, selanjutnya dia juga memiliki fungsi remote komputer. Jadi kita bisa menggunakan FTP server ini untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh. Nah, selanjutnya, namun di samping ada sisi-sisi kelebihan, FTP server ini mempunyai sisi-sisi kekurangan. Yang pertama, sangat tergantung dengan adanya sistem enkripsi keamanan data. Nah, kemudian selanjutnya, desainnya tidak begitu kuat sehingga membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Nah, selanjutnya, kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit untuk memahami informasi yang diterima. Nah, selanjutnya cara kerja server. Nah, ini kita lihat di slide ini, ada FTP server dengan FTP client. Nah, di tahapan pertama pada saat menunggu koneksi, port yang bekerja di FTP server itu adalah TCP nomor 21. Nah, di tahap kedua ini saat klien membuka koneksi, nah jadi mulai apalagi ini klien ini melakukan permintaan baik berupa download ataupun berupa upload. Jadi FTP server kemudian meresponnya. Jadi terjadi komunikasi dua arah gitu. Nah, kemudiannya selanjutnya saat kalian melakukan upload berkas. Nah, pada saat melakukan upload berkas, nah saluran yang dipakai itu adalah port 21 dan port 20. Nah, kira-kira seperti ini cara kerja dari FTP server. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi FTP server pada server Ubuntu kita. Nah, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ini kita telah menyepakati menggunakan Ubuntu server sebagai server kita yang kita akan bangun. Nah, makanya pada kesempatan kali ini konfigurasi FTP server yang kita gunakan adalah FTP server pada Ubuntu 18.04. Nah, pada dasarnya ada 3 tahapan dasar untuk melakukan konfigurasi FTP server. Yang pertama, melakukan instalasi, yang kedua, konfigurasi, dan melakukan pengujian. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konfigurasi FTP server, silakan Anda kunjungi alamat alamat URL yang saya bagikan, atau Anda bisa scan menggunakan barcode yang sudah terpasang ini. Nah, di situ akan ada tahapan-tahapan instalasi, kemudian konfigurasi, dan kemudian jangan lupa ya di subscribe, di like video yang Anda tonton tersebut. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada pembahasan selanjutnya.